Baik, berikutnya ini puasa semua ya. Coba. Ada pertanyaan yang bukan puasa ini. Pada saat sholat selalu batuk dan mengeluarkan sesuatu yang najis. Sholat berarti. Seperti darah atau lain-lainnya. Pertanyaannya bagaimana hukum sholatnya? Setelah sholat batuk dia. Iya. Keluar darah. Atau keluar dahak. Iya. Nah, lihat dulu batas keluarnya sampai di mana. Dalam bab puasa, nah ya, perhatikan. Dalam bab puasa, rongga mulut ini masuk bagian luar. Ya. Dalam bab puasa, rongga mulut masuk bagian luar. Tapi bab wudu, bab mandi, rongga mulut masuk bagian dalam. Paham maksudnya? Hah? Paham tidak? Maksudnya kalau di bab mandi, bab wudu, rongga mulut ini masuk bagian dalam, berarti tidak wajib dibasuh. Ada orang wudu Arya, nah itu kan tidak ada, karena tidak wajib basuh. Makanya dalam bab wudu, dalam bab mandi, rongga mulut masuk bagian dalam, tidak wajib dibasuh. Ya. Tapi di bab apa tadi? Bab puasa, rongga mulut masuk bagian luar, sehingga andaikan ada benda masuk ke mulut sebatas rongga, batal tidak? Tidak batal. Ya. Ngem-ngem misalnya. Iya, dia lako ya. Iya. Tapi tidak ditelan ya. Iya. Oh, tidak kalau doa mantelik ya. Iya. Tidak ditelan ya. Enggak ada rasanya lagi. Murni leker ya. Ya tidak batal. Karena apa? Karena hanya di rongga mulut. Taman ekolodo ban. Maka duaan dirian ya. Ya duaan ya. Tambah leker ya. Ya. Ya batal dong. Ya. Nah, kalau keluarnya dahak tadi atau darah tadi tidak sampai ke bagian luar, maka tidak apa-apa. Sama muntah itu. Apa? Apa? Muntah. Ya. Apa? Ya, keluar. Nah, ulama khilaf. Batasnya ini kerongkongan di mana batasnya? Batasa. Nah, ada yang bilang batasnya di makhrajnya hamzah. Berarti kerongkongan bagian atas. Ada yang bilang makhrajnya apa? Ain, tengah berarti. Ain. Itu batas rongga. Nah, nanti kalau ada orang muntah, ya, tidak sengaja, sudah muntahannya sudah masuk di bagian rongga, jangan ditelan lagi. Ngutak, eman. Ya, bocik nah, jebor ya. Ya, gimana? Asal muntahnya nggak disengaja, nggak batal puasanya. Tapi apa? Barang yang dimuntahkan dikeluarkan kalau sudah berada di rongga ini, apa di rongga di ruang mulut ini, bakal keluar. Jak pelebu boleh, kumur, sisanya biar bersih. Nah, tuh. Lah kalau keluar darah tadi, nggak sengaja tadi ya. Jadi, nah bagaimana hukum sholatnya? Itu kalau terkait dengan batalnya. Kalau murni sholatnya gimana Ustaz? Ya, kalau ini karena darah najis, ya, muntah, batuk, keluar darah, kayak orang yang mengidap penyakit paru-paru, ya, batuk ampuni keluar darah. Ya apa? Nah, kalau darahnya sudah keluar dari batas tadi, imma makhrajnya hamzah atau makhrajnya ain, lebat bon. Nah, maka kalau darah dan tahu itu, kamu ya darah, tapi dibiarkan saja, batal sholatnya. Kenapa? Berarti kita sholat membawa barang najis, paham? Ya, bukan soal nelan tidaknya, tapi barang najis. Umpama bukan darah, dahak misal.
atau apa lah. Tapi kalau dari bawah, dari ma'idah semuanya najis ya. Ya, muntah itu najis loh ya, najis. Karena muntah ini keluar dari ini usus besar. Usus besar itu apa? Kalau cak andeng Madura kena pagilingan, kena ampas. Kuc tahe. Tahe ya, ya. Ya. Sehingga berkembang persoalan bagaimana orang yang keluar apa? Liur, apa liur? Joil. Tepak tedung ajoil. Ngalafak, ya. Seret. Seret. Ya. Mereng beri boleh seret. Ya. Emannya nah ya. Nah, lihat pertanyaannya najis tidak air liur itu. Nah, kalau liur, lihat posisi tidurnya. Kalau kira-kira tidurnya enggak pakai bantal sehingga lebih tinggi apanya? Perutnya ketimbang mulutnya. Ingat orang yang melempo ya. Melempo kan mendugul ya. Ingat kau berencana ya. Iya, iya. Maka kemungkinan besar liur itu berasal dari ma'idah, dari usus besar, najis. Nah, tapi kalau posisi mulut atau kepala itu sejajar dengan apa? Dengan perut, apalagi lebih tinggi pakai bantal, enggak. Berarti itu murni ludah, karena di gusi ini kan ada lubang kan, yang selalu memproduksi air Nah, sementara orang tidur kan tidak berproduksi, air ludah keluar terus, akhirnya ngaluar ya. Terjadi tsunami ya. Ya. Jadi kalau darah ya, kalau sampai di luar di rongga mulut ya batal karena najis ya. Berikutnya, Pak Ustadz, apakah bersendawa yang disertai muntah sedikit dapat membatalkan puasa jika sendawanya disengaja? Apa sendawa itu? Tahu sendawa kamu? Orang Indonesia tak tahu sendawa ya. Adrep. Pertanyaannya apa nih? Bersendawa disertai muntah. Norok ya. Saya keluar mie goreng ya. Kena bijukan ya. Muntah sedikit. Apakah dapat membatalkan puasa jika sendawanya disengaja? Kalau sendawanya itu bersendawa sebelum sendawa, muncul perasaan pengen sendawa itu apa ya? Adrep apa awai? Adrep ya? Ya adrep. Ya adrep. Kalau ketika muncul perasaan pengen sendawa, pas punya keyakinan ada benda yang terikut, ya pas kamu tetap aja sendawa, berarti ada unsur kesengajaan itu. Itu sama dengan istiqoah. Istiqoah itu salah satu hal yang membatalkan puasa. Apa? Istiqoah ini gampang dengan nikah. Jadi normal pas cetok geruna cetok ya. Ya kan? Cetok deh. Pas keluar, nah batal kan nikah. Iya. Sengaja memancing-mancing biar muntah. Orang ini mau sendawa, mau adrep, yakin karena sudah punya kebiasaan engkau menadrep mesti bersenorok ya. Pak kun adrep, kalau batal puasanya. Paham? Itu searti dengan istiqoah. Ya. Nah, umpama sendawanya tidak biasa, tidak yakin akan membawa benda dari ma'idah, dari besar, ya, tidak biasa begitu. Tidak sengaja, ya sengaja sendawa. Cuma awalnya nggak yakin kalau ada benda yang ikut. Ya, pastor, bodoh ya. Iya, bodoh. Nah, asal yang tidak sampai ke batas rongga mulut, boleh telan lagi. Kalau sudah masuk ke rongga mulut di luar harus dimuntahkan dan itu tidak sampai membatalkan puasa. Paham nak ya?
Nah, rincian-rincian seperti ini harus dipahami. Jangan lupa like and subscribe video kami.